Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja Anda berada saat ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin dapat hadir menemani Anda dalam acara Bincang Inspiratif. Bincang inspiratif kita kali ini akan menghadirkan salah satu tokoh gitu ya. Kalau bisa saya katakan tokoh, beliau tokoh ini. Yang insya Allah akan berbagi ceritanya, cerita yang luar biasa. Kalau misalkan Ikhwan Akhwat pernah mendengar nama Kainama, pasti langsung bisa nebak gitu ya. Wah, ini tokoh mu'alaf. Alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Kainama di studio Rasil ini akan menemani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini, Ustaz? Alhamdulillah bukhairana. Alhamdulillah, Ustaz. Ini ada apa? Ada kabar apa gini ya, Neza, ketika kedatangan Ustaz Kainama di sini ya? Barakallah. Saya yang dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa bisa datang ke Rasil. Ya Allah. Searching saya, Ustaz. Sudah lama sih searching, ya udah beberapa tahun yang lalu gitu Allah. ya. Karena kan di Rasil ini kita ada program cerita mu'alaf gitu ya. Allah. Ya, Ustadz tuh udah masuk list. Oh. Ternyata doanya DPO. Iya, DPO. Saya jadi DPO. Ustadz biasanya kan yang bikin list ya. Enggak juga. Sekarang masuk list gitu. Alhamdulillah Allah memberikan izinnya di kesempatan kali ini. Ustadz Kainama bisa hadir, bisa silaturahim ke studio. Yang pasti ini bisa ini bercerita juga nanti bersama Ikhwan dan Akhwat. Semoga obrolan kita di kesempatan kali ini akan memberikan pencerahan, begitupun memberikan ibroh bagi kita semua. Jadi kalau di Rasil ini bincang inspiratif ini kita senang mengambil pelajaran hikmah dari kisah perjalanan seseorang. Insya Allah. Nah, makanya ketika Ustadz Kainama ini hadir, kita tuh ingin gitu dapat cerita apa yang nanti bisa dijadikan ibroh dan juga dijadikan hikmah untuk perjalanan hidup kita. Seperti yang sudah dikenal di media massa ataupun media sosial, Ikhwan Akhwat, Ustadz Kainama ini seorang mu'alaf yang bersyahadat di tahun 2009 ya Ustaz? Nah, Ustaz, sahih. Di tahun 2009. 26 Agustus 2009. 26 Agustus kala itu. Ya. Dengan ceritanya yang nanti kita akan dengar gitu ya. Dan saat ini beliau aktif memberikan ceramah ya Ustaz ya? Suka juga ngajar. Itu sebetulnya adalah bukan ceramah sih, isinya adalah paparan testimonial tapi berdasarkan data-data validitasnya ilmiah. Dan berdasar kepada pengalaman pembelajaran pedagogis dan didaktif. Nggak boleh keluar dari situ. Nggak boleh keluar dari situ. Nggak boleh. Pertanyaan pertama sih saya Pak Ustaz ya. Barakallah, insya Allah, fadal. Pertanyaan pertama ini bisa membuka semuanya. Insya Allah, Tuhan Guru. Kenapa Ustaz bisa cinta sama Islam? Karena saya cinta Yesus. Ada prosesnya Ustaz? Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk gini, saya tidak bisa lagi menceritakan apa saya belajar atau saya apa, karena itu sudah di-clearkan, sudah di-finishkan, sudah diselesaikan masalah itu pada tanggal 18 April tahun 2018. Sekali lagi, tanggal 18 April 2018 di Jalan Brawijaya 9 nomor 3B, itu adalah kantor LBH. Kantor lawyer firm, ada firm di situ, ada lawyer, kumpulan para lawyer yang juga lawyer muda ini mereka luar biasa, rata-rata S2 bahkan ada yang doktoral di bidang law, di bidang hukum. Lulusan luar negeri juga banyak, tapi Masya Allah mereka juga adalah para ustadz. Mereka mengajarkan keislaman kepada orang-orang yang terutama mu'alaf. Nama lembaganya itu Lembaga Bantuan Hukum di Brawijaya 9, Jakarta Selatan. Nah, mereka punya perkumpulan ustadz-ustadz namanya Syarikat Kebangkitan Pemuda Indonesia. Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam Indonesia. SKPI. Tanggal 8, ya SKPI betul. Nah, sahih. Jadi saya di situ datang kepada salah seorang di sana,
namanya Ustadz Fatir dan saya ngobrol tentang begitu banyaknya keberatan terhadap saya. Saya bilang saya malah nggak keberatan dengan apa adanya saya. Saya tidak pernah menjadikan latar belakang saya sebelum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah itu sebagai sarana saya untuk jadi Islam, mencari popularitas, bahkan mencari uang. Mau tidak? Saya tidak pernah. Bahkan buat saya nggak ada gunanya. Kenapa? Karena buat saya menjadi Islam itu bukan mencari popularitas dan mencari uang. Karena di Islam sendal aja di depan masjid hilang. Bagaimana kita bisa cari uang dari Islam? Ya kan? Pada saat itu sebelum saya bersyahadat, ketika saya masih menjadi seorang Kristen Protestan, saya dulu Kristen Protestan dan saya tidak malu bilang itu. Dan saya tidak pernah menjadikan gereja dan lembaga-lembaga kekristenan sebagai sasaran serangan serta sasaran untuk underestimating or insulting or other lah hal-hal yang menodai serta menistakan dari kita punya saudara. Sampai saat ini aku masih panggil saudaraku yang aku kasihi dan hormati. Saudara Kristen dan Katolik. Bukan. Waktu itu saya melihat bahkan Islam ini identik dengan kemiskinan. Afwan Ustaz. Identik dengan kemiskinan. Kenapa? Karena orang mau benerin musola aja dia dorong-dorong drum ke tengah jalan. Dia pakai kayak jaring-jaring lalu mulai pakai mic, lemparkan saja. Saat itu saya masih Kristen. Tapi saya sudah tersinggung gitu. Kok membuat Tuhan jadi hina sekali gitu. Kenapa? Miskin amat gitu. Ada begitu banyak lembaga yang bisa membantu. Nah, itu salah satu contohnya. Saya bikin surat ditulis tangan di depan para lawyer dan ada juga dari pihak kepolisian dan ada perwakilan gereja. Bukan perwakilan gereja, maaf. Perwakilan dari saudara Kristen dan Katolik. Saya bikin surat di atas meterai saya tanda tangan bahwa saya tidak akan lagi mengucapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan nama secara spesifik dari kelembagaan, baik itu pelayanan rohaniah, rumah ibadah, apalagi lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Saya tidak. Sejak saat itu saya kesini tidak lagi mempermasalahkan hal itu. Karena memang bukan masalah buat saya. Yang saya ingin sampaikan bukanlah, wow dulu saya pernah jadi ini loh, saya pernah jadi ini. Nah. Buat saya, itu nggak ada gunanya. Karena apa? Karena memang bukan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan Ustadz yang tadi. Kenapa saya masuk Islam? Kenapa saya mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kenapa saya mengucapkan syahadatain itu? Penyebabnya melalui pencarian, kata Ustadz tadi kan? Tidak, saya dipertemukan. Oleh siapa? Oleh Jesus. Jesus yang mengarahkan saya melalui kata-kata beliau yang tertulis. Kata-kata yang valid ya. Kata-kata yang valid beliau yang termaktub di dalam kitab yang namanya The Four Gospel itu. Atau 4 Injil utama itu. Matius, Mark dan Luke dan John. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Atau juga ada beberapa tulisan-tulisan yang termaktub dalam kitab-kitab yang tidak termaktub dalam 4 Gospel. Jesus memperkenalkan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jesus memperkenalkan dirinya, Yeshua HaMashiach itu, yang di kampungnya di Nazaret itu disebut sebagai Isho. Beliau kalau di kampung kan dipanggil Isho. Beliau berbahasa Aramea dengan dialek Syriak yang sangat dekat sekali dengan Arab, bahasa Arab karena satu rumpun bahasa Semitik, bahasa Semit, satu rumpun. Beliau kata-katanya saya baca begini, sampai sekarang saudara Kristen yang masih salah tangkap ya, ada yang masih salah tangkap, banyak yang suka maki-maki saya di YouTube, para ahli teologi, para pendeta yang aku hormati. Bohong, dia nggak pernah punya, nggak ada tulisan itu. Begini, saya membaca satu tulisan, yang itu adalah kata-kata Yesus bunyinya begini, kata-kata Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam. Altit halun khafa menahma etbang Ahmad Muhammadim bihotakasta biallah. Itu bukan bahasa Arab, Ustaz. Itu bukan bahasa Hebrew. Itu Aramea Syriak. Tapi saya pernah dengar font itu tuh
Venom itu tuh di film Lord of the Ring ya, Ustaz? Lord of the Ring. Iya, baru Serem amat Lord of the Ring. waktu pas Arwen itu yang dia dari itu dia ngucapin itu gitu. Masa? Kok agak deket-deket ke situ ya? Enggak, barusan ucap. Saya nggak tahu. Enggak ucapannya gitu tadi. Ucapannya. Saya ulang ya. Iya. Kalau orang bohong gampang, Ustaz. Suruh ulang aja, pasti beda. Ya, jadi beda. saya mau ulang nih. Bukan berarti saya ingin orang percaya. Nggak butuh juga saya. Saya cuma bilang aja. Altit kalon, khafa manahma, etmaka Ahmad Muhammadin, bi khata khasta bi Allah. Itu kata-kata Yesus ketika beliau Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih atau Isa Al-Masihu itu berkumpul malam hari kurang lebih 1-2 kilometer dari arah Yerusalem, di satu rumah yang beliau pinjam di lantai atas untuk makan sahur. Perjamuan yang ada di lukisan itu, Ustaz. Iya. Lukisan perjamuan terakhir itu, terakhir. The Last Supper disebutnya. Itu bukanlah perjamuan seperti itu, Ustaz. Ternyata. Seperti ilustrasi pelukisnya ya? Ya, ilustrasi saja pelukisnya. Gitu. Tapi kejadiannya tidak seperti itu. Karena kumpulan Hawariun atau 12 disciples ditambah Yeshua HaMashiach atau Isa alaihissalam atau Jesus Christ ini adalah satu kelompok yang dicari oleh pemerintah Romawi sebagai pemerintah kolonial pada saat itu. Tidak mungkin seperti itu, gitu. Tidak mungkin, jauh dari itu, jauh. Mereka makan sahur, bukan perjamuan. Mereka makan sahur karena besoknya itu mereka akan persiapkan Paskah, Pesach. Pesach itu artinya memperingati. Passover, keluar, memperingati keluarnya Bani Israel dari tanah perbudakan di Misri, di Mesir. Paskah itu tidak pernah jadi hari raya kebangkitan Yesus dari kematian. Tidak pernah ada, salah kaprah. Nah, hal-hal seperti ini, Ustaz, yang mendorong aku untuk menyampaikan. Ustaz, maaf, tadi artinya berarti apa tadi? Artinya. Itu riwayatnya dari mana, Ustaz? Baik. Altit kalun khafa menakhma biatakhasta bi Allah ini adalah tulisan yang tidak ada lagi sekarang. Karena di dalam terjemahan maupun mushaf ya kita bilang ya, ada kitab-kitab yang disebut sebagai Holy Bible itu, kata-kata itu sudah diterjemahkan dan bahasa aslinya juga sudah tidak begitu lagi. Artinya adalah akan datang setelah aku seorang laki-laki, tidak ada dusta pada bibirnya, maksudnya bibirnya manis semata-mata, tutur katanya tuh manis semata-mata. Dia adalah Ahmad Atamak Muhammadin, dan dia datang dari Allah. Dia bikhasta, dia akan membawa engkau. Ustaz boleh buka internet nggak? Ada yang bisa buka internet? Apa? Bisa, Ustaz. Supaya pembuktian saya gini ya, masih ada sisa-sisanya, Ustaz, di dalam terjemahan Alkitab sekarang ini. Masih ada sisa-sisanya. Ketik aja Yohanes spasi 16, terus yang tanda bagi titik 2 gini, Ustaz, 13. Yohanes spasi 16, tanda bagi itu titik 2, 13. Lalu nanti pilihnya yang sabda. Versi paralel ada tuh. Yohanes 16:13. Ustaz sudah buka? Ya? Ada. Yohanes 16:13 sudah? 16:13 Hebrew. Yohanes spasi 16, terus yang tanda bagi nih titik 2, 13. Ya. Sudah? Ustaz boleh bacakan. Versi paralel. Iya. Tampilan ayat. Nggak apa-apa. Bebas saja. Karena ini sah, ini legal dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya nggak mau ngarang-ngarang. Ini bukan asumsi. Ini masalah iman, Ustaz. Satu ayat ya, Ustaz ya? Iya, satu ayat aja, Ustaz. Kalau baca ini ada doa awalnya nggak? Nggak ada. Langsung aja ya? Enggak. Iya. Tetapi apabila ia datang? Iya. Ianya huruf besar? Iya. Iya, oke. Yaitu roh kebenaran. Iya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Iya.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Iya. tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, baik. Segala sesuatu yang dia bilang itu bukan dari dia, tapi dia dari kekuatan yang dia dengar. Itu ada sebelah kanan, Ustadz, kalau kita scroll ke bawah, di sebelah kanan ada kotak merah, ada tanda tambah bahasa Inggris. Iya. Boleh diklik, Ustadz. Diklik aja bahasa Inggrisnya, nanti keluar ayat tersebut dalam bahasa Inggris. Iya, keluar. Boleh dibacakan yang ada tulisan KJV, itu ada, Ustadz, ini, iya saya masih KJV. hafal soalnya. Geser ke bawah ada huruf tebal KJV. Sebelah kirinya. Boleh dibacakan bahasa Inggrisnya. Yang di blok kuning itu. Nanti di paling bawah ada huruf di bold, ditebelin KJV. Ustadz boleh baca. KJP. KJV. Awalnya kan but when he Terus ke di bawah. speed. Ya, Terus but- ke bawah. Be it when he. But when Boleh he, saya lihat, Ustadz? the spirit of Itu truth nanti, Ustadz, comes. gini. Ini ada KJV itu terus, Ustadz. Oh iya, KJV. di situ. Kesini Saya masih hafal maksudnya. tempatnya soalnya. Oh, how be it when he. How be it when he, Yes, he-nya huruf besar, he, the spirit of truth that spirit of truth is come. is come. He He will itu- guide you. He itu untuk sesuatu yang tidak bisa dilihat atau bisa dilihat, Ustaz? Bisa He. dilihat. Laki-laki. Ya. Nah, ini kalau dilihat secara sekarang itu tidak ketahuan apa-apa di belakangnya. Nggak, lewat aja. Di gereja lewat aja. Dulu saya, ini bukan menyerang ya, bukan menistakan, tidak. Ini pengalaman pribadi. Ini kan testimonial nih. Cerita katanya. Kalau baca selama saya di gereja dan begitu banyak saudara sampai detik ini, itu lewat itu baca ini. Kenapa? Karena tidak ini kan terjemahan. Tidak ada bahasa aslinya. Tidak disertakan. Nah, bahasa aslinya itu he itu huwa dalam bahasa Ibraninya. Personal, pronoun, maskulin, singular. Personal, pronoun, maskulin, singular. Singular pronoun. Sendiri dia. He, laki-laki. Siapa? Spirit of truth. Spirit of truth itu bahasa Ibraninya adalah Veruah He'emet. Veruah He'emet. Sekali lagi, Veruah He'emet. Nah, Ustadz, saya dipertemukan dengan apa arti Veruah He'emet ini? Kalimat Ustadz itu ya. boleh ke Google kosong, ketik Strong Concordance, STRONG spasi concordance, concordance, Strong Concordance spasi H, Kok langsung tampil KJP di situ? masa? Iya. Strong Concordance Konkordansi ya, Alkitab. saya boleh minta kertas, Ustaz. Saya tulisin nanti supaya pemirsa juga mungkin ada yang mau mengikuti, ya, supaya saya tidak dibilang bohong atau apa. Insya Allah pemirsa bisa ikutin kok, bisa. Ini seperti pengalaman, tapi yang insya Allah bukanlah menjelek-jelekan karena ini adalah testimonial yang ilmiah. Insya Allah saya boleh minta kertas, Ustaz, afwan. Jadi saya tulis semuanya ya, supaya urut-urutannya jelas. Syukran, Ustaz. Afwan ya. Ini baru ada ya kayaknya siaran yang seperti ini ya. Yang pertama adalah nomor 1 tadi saya tulis Yohanes 16:13. Lalu yang kedua adalah Strong Concordance. Concordance H 571. Nanti carinya begini, para tuan guru, para pemirsa yang budiman, ya. Strong Concordance H 571. Nah, pilih webnya, ini kan udah diketik ya di Google ya. Nanti begitu diklik enter, maka nanti ada pilihan. Pilihan webnya yang mana? Yang legal, jangan yang ngaco. Yang legal. Itu pilihannya adalah tulisannya blue letter.
Ada di situ pilihan webnya namanya Elia.com. ya, Blue Letter ada. Blue Letter. Blue Letter. Ada Blue Letter? Bible, Elia.org. Coba ke atas saja. In Greek. Blue Letter atau Bible Hub. Dan tulisannya Bible Hub. Nah, ada begini, ya. Jadi supaya tidak ngarang, ya. Bible Hub. Oh iya, Bible Hub ada. Ada Bible Hub? Iya, Nah, nanti dicari itu, nanti dapatnya begini, Ustaz. Nanti didapatnya begini. Tulisannya gini, maaf ya, maaf. Nanti dapatnya begini. Dibacanya dari kanan ke kiri. Dibacanya dari kanan ke kiri. Maaf, saya kasih tanda panah. Afwan. Baca Hebrew itu sama seperti baca Arab. Dibacanya dari kanan ke kiri. Emet. Emet. Nah, di sini dipakai nikut atau tanda baca seperti Arab itu apa, Ustaz? Patah kasar doma itu apa? Harokat. Nah, di sini nanti alefnya itu dia ada tanda baca nikut namanya. Itu segol. Segol. Segol ini dibacanya bukan vokal E, tapi ada haknya di situ sehingga pronunciation-nya itu begini, Ustaz. Ini. Itu Ustaz sudah dapat. Iya. Iya. Ada pronunciation di situ. Ustaz bisa buktikan. Iya. Iya, pronunciation-nya bagaimana? Cara membacanya. Seperti itu ya? Iya, silakan dibaca, Ustaz. Jadi saya bukan dibilang bohong. Ustaz kan udah cari. Boleh dikasih lihat aja ke kamera. Bukan saya yang bicara, Bible yang bicara. Silakan ditunjukkan ke kamera. Yang mana, Ustaz? Pronunciation. Kan ini 571 Ahmad. Ya kan? Oh, belum 571-nya belum kok. Ini, Ustaz. 571. Nah, bukan. Bukan ini ayat. Ulang lagi, Ustaz. Carinya begini, Ustaz. Strong Concordance H571. Oh, iya. Saya contohkan ya supaya orang ini ya bisa juga ya. Soalnya banyak yang bingung itu mengikutinya. Enggak, saya nggak bikin bingung orang. H571 nanti ketemunya Emet. Lalu diklik Bible Hub dan sebagainya. Ya. Ini harus ini supaya saya nggak mau dibilang menyesatkan, penipu dan apalah penipu gitu, pembohong, menyesatkan umat. Itu dibacanya Ahmed, Feruah Ahmed. Yesus yang bicara. Akan datang seseorang setelah aku, dia akan menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran yang tadi Ustaz baca, dan dia namanya Ahmed. Dan Al-Quranul Karim mengkonfirmasi hal itu di dalam surat Al-Maidah 116. Akan datang sesudah aku, ya mungkin Al-Maidah 116 ya, bukan? Baik, kita mulai ulang ya. Ini Google, ketik Strong Concordance. Saya kasih langkahnya ya, supaya bisa diikutin. Concordance H571. Strong Concordance H571. Ustadz boleh kasih lihat ya. Boleh kasih lihat Ustadz Afwan. Ini dia, nanti dapatnya begini. Ini kelihatan nggak nih? Aduh, kesian, kecil sekali. Iya. Kelihatan? Enggak ya. Nanti bisa diketik ya. Strong Concordance yang tadi saya bilang ini. H571. H571. Nah, nanti pilihan di bawahnya ada H571 Emet Strong Hebrew Lexicon Blue. Nah, ini Ustaz nih. Nanti jadinya kayak gini. Oh iya. Jadinya. Nah, kita klik ya. Kita klik tuh. Kita klik. Nanti dia akan keluar Blue Letter Bible. Blue Letter. Jadi di dalam Bible sendiri dibilangin bahwa yang akan datang setelah Nabi Isa itu yang namanya Ahmed.
yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang dia dengar. Dan dia akan menyampaikan dan menuntun antum semua kepada seluruh kebenaran. Begitu. Nah, nanti keluarnya seperti ini, Ustaz. Biru dia warnanya. Ustaz. Biru, naam. Ada emet, nanti dicari di bawah, ada pronunciation. Coba lihat. Digeser pelan-pelan, cari di bawah huruf Ibrani itu ada tulisan transliteration, emet. Lalu di bawahnya ada pronunciation. Betul? Nah, di bawahnya kan ada transliteral, Iya. lalu pengucapan. Pengucapannya apa, Ustaz? Ahmed. Ahmed. Nama Rasulullah ada di dalam Bible. Diucapkan oleh siapa? Oleh Jesus Christ. Oleh Yeshua HaMashiach. Saya nggak ngarang. Dan Al-Quran mengkonfirm itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa Bible, ada bagian yang memang menjadi perdebatan dari ayat-ayat Bible. Nah, ini salah satunya, Ustaz. Lalu yang berikutnya ini agak aneh gitu. Saya tadi bilang di depan, Ustaz tanya, kenapa? Karena Yesus memperkenalkan aku dengan beliau. Sok tahu itu orang. Sesat itu orang. Pasti para orang saudara kita yang aku hormati, Kristen dan Katolik, wah marahnya minta ampun ketika saya bilang gini. Kenapa mesti marah? Ada kok. Ya. Ustadzku ketik nomor 3 ya. Ustadz ketik Song 5 in Hebreu tulisannya. Nah, afwan. Song of Song. Ustadzku, mohon maaf. Ya. Bisa diikutin, ini langkah-langkah saya, bukan saya mau orang supaya jadi Islam, enggak, bukan menyerang kekristenan, bukan. Ini langkah saya dulu. Song of Song 5 in Hebrew. Nah, setelah klik, nanti ada pilihan. Yang ini, Ustaz. Nanti pilihannya, webnya, yang Mekon Mamre. Ada tulisan Mekon Mamre, ada? Ada. Mamre itu nama tempat loh, di Hebron. Mamre itu nama tempat ya, di Hebron. Ke arah makamnya Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti pilihnya yang ada tulisan Mekon Mamre. Nah, barakallah. Ada Mekon Mamre, klik. Nah, nanti ada tulisan urek-urek di sebelah kiri, betul? Ada tulisan bahasa Inggris di sebelah kanan, betul? Betul. Baik. Di-scroll ke bawah, Ustaz. Ustaz udah ketemu? Asik. Di-scroll ke... Ini 5:16. Oh, bukan, Ustaz. Ustaz dapetnya salah terus ya. Song chapter 5. Iya. Mekon Mamre. Kok sudah ditranslate bahasa Indonesia? Udah ada Indonesianya, Ustaz. Iya, tapi bahasa Hebrew-nya hilang. Oh, gitu. Bahasa Hebrew-nya hilang. Ini saya bukain lagi lah, Ustaz. Nah, ini yang ada Hebrew-nya. Oh, Ustadz bahasa Hebrew-nya nggak ada. Ada yang Ustadz punya bahasa Ibrani-nya sebelah kiri. Baik. Gini. Di sini tidak ada bahasa Hebrew-nya ya? Iya. Saya incer bahasa Ibrani-nya. Saya tidak incer terjemahan. Maaf ya, saya bukan kaleng-kaleng. Jadi saya tidak ini. Jadi saya tidak mau sudah diatur gitu, nggak mau ya. Song of Solomon 5. Nah, nanti ada Mekon Mamre ya, yang ada itu kuning ya. Nah, nanti setelah terbuka, Ustadz, setelah terbuka itu di scroll ke bawah, cari angka 16. Kan di atas itu ada angka 1, angka 2 kan? Ya bener ya, Ustadz ya. Di scroll ke bawah itu dapat angka 16. Dapat angka yang paling bawah itu 16. Sudah? Sudah? Baik. Kita lihat bahasa Ibrani-nya, Ustaz. Kita lihat bahasa Ibrani-nya. Bahasa Ibrani-nya itu dibaca dari kanan ke kiri. Ya? Sudah? Lalu cari yang bentuknya begini, Ustaz. Yang bentuk hurufnya ya. Bentuk hurufnya begini.
Bacanya dari kanan ke kiri. Cari sekelompok huruf yang bentuknya begini, Ustaz. Ada yang kayak jok gitu. Ada yang kayak kursi, kursi. Itu dia kelompok kata di baris kedua sebelum titik koma. Bacanya dari kanan ke kiri, Ustaz. Ada ketemu nggak? Ketemu nggak? Nih. Saya kasih tahu aja ini. Ini Ustaz nih ya. Ini angka 16. Saya gede ini. Angka 16. Kita urut ya. Setelah angka 16, ada yang seperti gelas. Seperti tongkat. Itu taf zayin. Artinya 16 dalam bahasa Ibrani. Kita geser. Lalu ada seperti kursi. Ada huruf C terbalik. Ada titik di tengahnya, benar? Ya, betul. Lalu koma. Bacanya dari kanan ke kiri ya Ustaz ya. Jangan dari kiri ke kanan. Bacanya dari kanan ke kiri. Ada seperti kursi, ada titik di bawah, lalu ada C terbalik, titik di tengah, lalu ada I. Betul? Ya. Koma. Geser lagi. Lalu ada seperti kursi yang ada sandarannya. Ya. Ada kursi lagi seperti ada sandarannya. Lalu ada seperti kursi tapi kakinya bengkok. Lalu ada seperti tongkat. Lalu ada koma, lalu ada seperti bentuk roti. Seperti P. Lalu koma. Ya. P, Betul? koma, Udah, benar berarti. Lalu ada satu garis, ada titik 2 di bawahnya. Betul? Ya. Lalu ada C terbalik, ada titik 3 miring di bawahnya. Ya. Lalu ada I. Betul? Lalu koma. Betul? Nah, di sebelahnya itu ditekan yang lama, Ustaz. Ditekan yang lama sampai biru. Kelompok kata itu ditekan yang lama sampai biru. Iya. Sudah? Sudah dapat? Ustaz, hebat. Mana dia? Salah ngetik saya. 16. Nah, 16. 16. Nah, ini yang ini diketik. Oh, iya. Nah, itu. Sudah dapat ditekan yang lama sampai biru sudah? Sudah? Copy atau salin? Di copy atau disalin? Sudah? Kita keluar dari situ Google Translate, Ustaz. Google Translate. Google Translate. Google Translate. Tadi kan sudah disalin, kita keluar dulu, kita Google Translate. Di sebelah kiri kan pasti keluar pertama bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Betul? Bahasa Inggrisnya diganti bahasa Ibrani. Tulis saja I-B-R-A-N-I. Ibrani. Ya. Ibrani. Bahasa Inggrisnya diganti Ibrani. Ketik aja Ibrani. Ibrani. Nah, udah. Sebelah kanannya Arab. Sebelah kanannya Arab. Sebelah kanannya bahasa Arab. Masukkan. Ya. Sebelah kanannya Arab. Sudah? Masukkan. Yang tadi kita copy itu. Ya. Perlihatkan, Ustaz. Muhammad. Nggak bisa ya, Jaya? Iya, kameranya harus ganti yang canggihan dikit. Ya, nanti diikutin langkah-langkah ini secara perlahan-perlahan. Ustaz sudah dapat? Apa isinya? Ya? Bacanya Yiddish itu. Wah, enggak itu. Hebrew, bukan Yiddish. Ustaz. Oh, salah berarti Google tuh ya. Saya gedein ya. Silahkan diikuti langkah-langkah ini. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika Kristus memperkenalkan aku kepada seorang laki-laki yang orang hina ya. Orang hina. Buta huruf. Itu udah umum. Ya. Buta huruf. Istrinya banyak. Menikahi perempuan di bawah umur. Udah sering banget itu kita dengar. Tanpa mereka tahu apa itu. Gitu ya. Di mana dia ada perang, berdarah-darah. Ternyata membuat saya jadi penasaran. Karena apa? Karena yang diperkenalkan Yesus ini melalui pengalaman saya ini, justru memperlihatkan bahwa Yesus yang ada di dalam Bible itu tidak seperti yang saya kenal lewat gereja. Sekali lagi,
Jesus yang memperkenalkan saya kepada seseorang yang namanya Muhammad itu, dan Ahmed tadi itu, adalah Jesus yang berbeda dari yang saya kenal di gereja. Jesus di dalam Bible adalah Jesus yang berbeda dari apa yang saya kenal beliau dari gereja. Melalui dogma pemahaman dan pembelajaran liturgia serta tatanan iman yang diberikan oleh dogma-dogma bapak-bapak gereja. Berbeda sekali. Berbeda sekali. Dia memperkenalkan seseorang yang namanya Ahmed, yang namanya Muhammad, yang akan datang setelah dia, yang mengabarkan agama yang sama seperti dia. Ustadz boleh ketik di Google. Yesaya. Ketik aja biasa Yesaya. Y-E-S-A-Y-A. Spasi 29. Tanda bagi 12. Yesaya. Spasi 29. Tanda bagi 12. Ustaz sudah dapat? Sudah. Silakan Ustaz, baca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa itu orang? Kenapa kitab itu diberikan? Semua nabi-nabi dalam Alkitab, semua nabi-nabi dalam Bible, termasuk Jesus, nggak ada yang buta huruf. Tapi kalau kita baca itu, dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, siapa nabi yang menerima kitab harus nabi. Kitab itu harus nabi yang terima itu. Mana ada nabi buta huruf? Dari mulai Noah aja udah bikin perahu, dia ada hitung-hitungannya, dia bikin gambar dari malaikat turun, ukurannya berapa hasta panjangnya, berapa hasta lebarnya, berapa hasta tingginya. Udah paham dibagi. AutoCAD lah. Ya kan? Lalu setelah Noah itu dia punya anak 3 dari Bible ya, bukan dari Al-Quran. Sem, Ham, Yafet. Karena Kanan tidak dituliskan dalam Bible. Kanaan. Sem, Ham, Yafet itu bapak bangsa-bangsa. Itu keluar huruf paku pertama ketika zaman Babilonia itu dari Noah. Tidak ada yang buta huruf. Lalu bapak Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak Ismail, Ishak. Wah, bisa baca tulis. Ismail bapa dari 12 raja-raja bangsa Arab. Dan Allah memberikan nama itu langsung dari Allah. Namanya Yishmael. Yi itu act like, Shema itu artinya mendengar, dan El itu Eloah, Allah. Artinya Allah mendengar dan Allah bertindak. Yishmael. Karena sama seperti siapa? Yehezkiel. Pokoknya ada yang LL itu Allah. Itu nama Tuhan di belakangnya. Immanuel. Gabriel. Siapa lagi? Banyak yang. Daniel. Dani itu artinya hakim. Daniel artinya Allah menjadi hakimku. Jadi kalau kasih nama Dani itu berat juga ya. Dani itu artinya hakim. Nah, ini adalah beberapa. Lalu ada pertanyaan lain. Ini penyebabnya. Iya. Ini penyebabnya. Jadi sekali lagi ini penyebabnya. Saya tidak berangkat dari mimpi, Ustaz. Ada banyak orang mualaf dari mimpi, mau nikah, gitu kan? Karena anak Ambon lihat perempuan di Jawa ini LED gitu, agak-agak terang ya warna kulitnya ya. Jadi alhamdulillah, gitu memperbaiki keturunan ya. Gitu jadi saya alhamdulillah dapat istri orang Magelang. Jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan pada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christophel artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Oh iya. Nanti kan orang bertanya-tanya itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini kan.
Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak Tapi kan dipercaya. ilmu itu ada bukti, Ustaz. Insya Allah. Iya, ilmu itu ada bukti, apalagi ketika ilmu itu diajarkan gitu ya. Apalagi kita ilmu itu diajar. Ini kan membuka kita gitu. Apalagi banyak sosok sebenarnya yang dia ingin membuka secara literatur. Bangsa ini kan minim literasi, makanya ketika Ustaz membuka dengan literatur, kita kan yang belum tahu, wah gitu ya. Iya, insya Allah. Ini cerita literatur ini perlu dijaga sebenarnya Pak Ustaz, supaya supaya kita ini mengkaji. Iya, mengkaji. Jadi mengkaji ini membawa saja ke saya di Kainama ini membawa kepada gini, ketika saya baca Al-Tidkhalun Khafa Menakma Etmentang Ahmak Muhammadin bi Khota Kasta Bialal itu, ketika saya baca itu, maka saya merasa bahwa something wrong with this person gitu. Ada sesuatu yang masalah ini dengan personalitas Jesus yang aku kenal. Karena aku kenal di gereja nggak begini dia. Makanya dari pengalaman Ustaz ini banyak tokoh-tokoh juga yang ketika kita baca gitu ya, muncul hidayah itu dari ketika dia belajar gitu. Iya. Ada juga kan dia mendapat hidayah karena dia memang menjadi mad'u gitu ya, dapat dapat ceramah agama gitu ya. Oh iya, ada yang seperti itu. Iya, ada yang seperti itu juga gitu ya, atau dari ada yang dengar azan nangis. Dengar azan. Ada yang jadi faktor dari luar gitu yang betul-betul kena ke dia. Ada gitu. loh Ustaz yang ketabrak bemo masuk Islam. Ada. Ditabrak bemo di Cikini. Masuk Islam. Tuh, iya, masuk Islam. Soalnya pas begitu disenggol sininya sama bemo, gitu dia, astagfirullahaladzim. Bukan saya Kristen. Kenapa astagfirullah gitu? Seharusnya apa kayak haleluya kayak gitu. Dia kan masuk Islam. Gitu. Aku teruskan sedikit boleh? Iya, boleh, boleh. Sebagai penyampaian begini, supaya jelas bahwa tidak ada maksud dari Kainama untuk menyerang atau menjelek-jelekkan agama yang lama. Dibilangnya agama mantan gitu. Enggak. Aku bilang begini. Ketika kita mengenal saudara kita melalui data-data yang valid, data-data yang memang berasal dari beliaunya sendiri, dari sumber tulisan kitab suci, saudara kita tersayang ini, orang Islam jadi makin bisa menempatkan kata toleransi pada tempat yang proporsional. Saya mohon maaf ya Ustadz ya, saya mohon maaf, saya mendapatkan seperti kerangka dari para tuan guruku sayang, para sepuh orang tuaku yang aku hormati di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Ketika saya menyampaikan sesuatu, haruslah berpegang kepada pemahaman bahwa ujungnya adalah menempatkan kata toleransi, insya Allah, pada tempat yang proporsional. Karena maaf Ustaz, 3-4 tahun belakangan ini di Republik Indonesia ini, kata toleransi udah hancur-hancuran. Kata toleransi hancur-hancuran. Serius. Yang kena siapa? Orang Islam terus. Orang Islam anti toleran. Para mualaf itu anti toleran, radikal, menjadi tunas-tunas terorisme. Enggak gitu. Karena kata toleransi itu salah. Ketika kita mengenal siapa itu Yesus yang sesungguhnya, maka para mualaf ini akan bisa membawa hidupnya dalam keadaan hidup toleransi di negara yang plural, yang sekular, yang bermacam-macam Bhinneka Tunggal Ika ini, justru menjunjung tinggi kata Bhinneka Tunggal Ika pada tempat dan strata yang proporsional, tidak lebay. Contoh, mengucapkan Selamat Natal. Saya ditanya, Ustadz Kay kan dulu pernah di sana. Iya, naam, sahih. Mengucapkan Selamat Natal orang Islam boleh enggak? Kalau saya bilang begini, saya nggak pernah larang orang mengucapkan Selamat Natal, enggak. Serius. Dengan segala rasa hormat, Ustaz. Saya nggak pernah larang orang mengucapkan Selamat Natal. Tapi kalau engkau, muslimin wal muslimat, akhi wal ukhti, sayang kepada saudaramu Kristen dan Katolik, jangan ucapkan. Kalau sayang, yang mengucapkan Selamat Natal 25 Desember itu orang muslim yang tidak sayang. Saya tidak mau diedit ini ya. Saya pesan agar ini tidak diedit. Orang yang mengucapkan Selamat Natal 25 Desember itu justru orang yang tidak sayang sama orang-orang saudaranya di Republik ini. 25 Desember mengucapkan Selamat Natal. Tidak sayang dia. Tidak sayang. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah lahir 25 Desember. Ketika diucapkan 25 Desember Selamat Natal atas kelahiran Yesus, engkau sedang memfitnah Tuhannya orang-orang itu.
Engkau sedang menjelek-jelekkan saudaramu punya Tuhan sesembahan. Al-Quran melarang itu. Jangan engkau hina, jangan engkau jelek-jelekkan sesembahan mereka dan Tuhan mereka. Karena bisa jadi mereka akan menghina Allahmu dengan tanpa berpengetahuan. Berarti 25 Desember itu hoax ya? Apa tuh? Hoax ya? Maksudnya? Hari lahir Yesus 25 Desember itu. Oh iya, kalau saya bilang hoax karena apa? Karena dibangun, hoax itu sudah berjalan 1.700 tahun kurang Nah lebih. itu kok bisa. Iya. Pertama keluar tuh 331 tuh. 351 dilegalkan. 351 Masehi. 331 pertama kali idenya, bukan 325. 325 itu konsili pertama. Demikian Ustaz. Dan aku ingin sampaikan nih berikutnya Ustaz. Boleh ya? Kan tadi katanya ngalir aja. Boleh Ustaz. Ini udah bukan ngalir nih, tumpah nih kayaknya nih. Soalnya saya kalau sampaikan sesuatu nggak tuntas, saya suka sakit kepala Ustaz. Yang berikutnya adalah saya mengenal Yesus yang lain, Ustaz. Ini Yesus yang bukan seperti yang aku kenal. Google aja. Ya, saya nggak mau ini. Saya nggak mau dari saya, nggak. Harus dibuktikan. Kayak nama ngomong harus bisa dibuktikan gitu. Ketik di Google, Alkitab bahasa Arab. Kenapa Arab? Kan ada yang bahasa Indonesia. Bahasa asli yang mendekati Bible itu adalah bahasa Arab. Bahasa Semitik. Satu rumpun. Nah, nanti setelah ketik Alkitab bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Nanti keluar pilihannya. Pilih yang ada tulisan Filipi. Tulisannya warnanya biru. Ada Filipi, ada Filipi. Filipi 4:13 kalau nggak salah itu. Iya. Kitab suci mobil. Ya, Filipi 4:13. Klik aja. Klik, nanti keluar warnanya hijau. Kitab suci. Kitab suci judulnya atasnya, betul? Nah, di bawah itu ada kotak kosong panjang. Kotak kosong panjang. Kolom panjang. Itu diklik lalu diisi. Isinya apa? Isinya adalah Lukas 2, spasi 2, tanda bagi 21. Seperti ini, Ustaz. Lukas. Ustaz kan ketik di kolom panjang itu Lukas spasi 2 tanda bagi 21. Biasa aja Lukas spasi 2 tanda bagi 21. Cari. Nanti keluar di atas bahasa Arabnya. Ustadzku boleh tolong dibacain. Tapi jangan cepet-cepet. Supaya saya jangan dibilang bohong. Saya nggak mau dibilang. Wafil yang ini bahasa Arabnya ya? Iya, bahasa Arabnya. Bisa digedein kok itu. Bisa digedein. Kalau kecil bisa digedein. Wafil yomis samin. Iya. Hana waktu khitani. Han waktu hitan. Saat hitan ini. Saat sunat. Oh. Terus Ustaz. Terus. Wada'uhu Isa wa zalika kama da'ahul makal. Jadi kepada Isa yang nama itu diberikan oleh malaikat. Qabla ma khabilat bihi Maryam. Nama yang diberikan sebelumnya kepada Maryam. Siapa namanya? Tidak pernah Jesus. Yeah. Alkitab tidak pernah tulis Jesus. Tidak pernah. Namanya siapa, Ustaz? Isa. Jadi sering ada orang yang bilang, Yesus itu yang di Kristen berbeda dengan Isa yang ada di Al-Quran dan orang Islam. Siapa bilang tuh segera lem gambreng ditulis tuh. Namanya Isa. Namanya Isa. Gimana antum? Namanya Isa. Udah. Jadi kalau antum bilang, Selamat Natal 25 Desember. Hey, come on. Dia disunat. Gimana dia dihitan? Dia dihitan. Ya. Lalu Ustadz Afwan, kotak kosongnya tadi kan belum ditutup ya, kotak yang panjang itu ya? Belum, ada di bawah. Baik. Ketiknya kisah aja, kisah spasi 10 tanda bagi 31. Ini Jesusnya jadi lain kalau kita belajar benar gitu. Apalagi belajar di tempat, di kampungnya doi. Ini ada di Bible kan? Loh ini kan Bible. Iya. Gimana Ustaz? Iya. Jadi saya nggak mau lari dari Bible. Ini Ustaz, Afwan. Kisah spasi 10 tanda bagi 31. Ketik lagi di situ. Nanti cari lagi bahasa Arabnya. Kisah sudah dapat Ustaz? Udah. Ya silakan tolong. Saya minta maaf ya, saya bukan nyuruh-nyuruh Ustaz. Nggak apa-apa. Afwan, tolong bacakan Ustaz. Wa qala li ya Cornelius. Ya. Sami Allahu sholatak wa zakara shadaqatik. Ya. Itu.
Pelan-pelan, Ustaz. Sami apa? Ya Cornelius. Cornelius adalah seorang Italia, orang bule. Dia adalah kalau boleh dibilang dia mualaf pertama. Karena dia yang bilang Allah itu satu dan Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi dia mengaku di depan Yesus dan di depan para Hawarion yang itu yang adalah 12 disciples atau 12 murid, dia bilang, aku mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Yesus itu adalah utusan Allah. Itu sama aja seperti syahadat. Nah, Ustadz boleh baca lagi pelan-pelan. Ya Cornelius, apa? Ya Cornelius, sami Allahu sholatak. Ya, sami Allah. Berarti Yesus punya Tuhan. Sami Allah. Yesus kalau ada yang itulah saya bilang, antum bilang selamat Natal, antum nggak sayang. Antum memfitnah Yesus jadi Tuhan. Yesus bilang Yesus punya Tuhan kok. Sami Allah, terus apa lagi, Ustaz? Wa zakara shadaqatik. Pelan-pelan. Wa zakara shadaqatika. Di depannya ada. Oh, di depannya. Wa qala liya Cornelius. Ya. Sami Allahu sholataka. Salataka. Terus? Wa zakara shadaqatika. Itu ajaran Kristus cuma 3 kepada Cornelius. Itu aja. Salat kepada Allah. Zakaru, telah diingat dan mengingat Allah. Zikir. Gitu ya? Dan sadaqatuka. Bagaimana mungkin ini Yesus yang Kristen gitu loh? Bagaimana mungkin ini Yesus yang mengabarkan Trinitas? Bagaimana mungkin gitu? Saya jadi nggak ngerti ini ajaran Yesus kok. Gue jadi nggak kenal gitu. Ajarannya sholat, zikir, sedekah, sunat. Ustadz keluar dari situ. Tunggu. Aduh, udah keluar ya. Udah keluar. Sebentar ya. Sebentar, kita satu lagi di kotak itu yang tadi di kotak bawah itu. Di kotak yang kosong itu satu lagi. Sebentar. Kita mulai urut nih, ngapain aja si Jesus ini nih. Saya bukan untuk orang jadi Islam yang enggak atau menyerang, menghina, menodai enggak. Ini pengalaman saya Kainama. Ketika sedang saya nggak mau bikin orang ya, jadi bukan untuk apa, untuk orang jadi, wah itu Kainama itu bikin orang jadi Islam. Nggak ada untungnya juga saya. Saya kalau ada yang nuntun saya, alhamdulillah terakhir kemarin di Malang. Itu ada orang yang menjadi orang yang ke-1048 alhamdulillah Ustaz. Yang ngobrol sama saya dan saya tuntun syahadat. Dan semuanya itu tercatat legal karena dibikinkan sertifikat ya. Masjid Agung Sunda Kelapa bikin sertifikat. Tidak boleh sembarangan. Jadi sebelum dapat sertifikat mereka harus belajar tentang Islam 3 bulan. Lalu SKPI keluarkan juga sertifikat. Nanti nomor sertifikat itu dilaporkan ke Departemen Agama untuk ke Dukcapil. Oh iya. Dia nggak perlu ganti nama Ustadz. Tapi agama di KTP itu jadi Islam. Nanti berubah ya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah 1048 Ustaz. Oh ternyata administratif juga ya. Oh harus, saya nggak mau gitu Ustaz. Ya? Saya nggak mau. Saya semuanya harus jelas. Kisah yang tadi Ustaz, kisah. Ya. Itu diganti angkanya aja Ustaz. Kisahnya diganti menjadi 10 tanda bagi 9. 10 tanda bagi 9. 10 tanda bagi 9. Ya, sudah Ustaz? Sudah. Silakan. Saya mohon maaf ya Ustaz ya. Nggak apa-apa. Ya. Sekarang ada Petrus kayaknya nih. Ya. Wafil ghadi bainama. Wafil ghadi bainama hum. Ya. Yaqtaribuna minal Madinah. Terus. Sa'ida Butrusu. Iya. Ila sat'i liyusalli sa'atal duhr. Maaf, terus ngapain? Saati sholat sa'atal duhr. Ini Bible yang ngomong. Aduh. Terus orang marah lagi. Kenapa harus marah sih? Jangan marah-marah lah. Ya. Lalu kisah yang tadi diganti Markus Ustaz.
Soalnya Markus 1 tanda bagi 35. Biasa. Markus 1 tanda bagi 35. Nanti kita boom, kita kunci dengan 2 ayat terakhir. Markus spasi 1 35. Fadal, Ustaz. Ini ya. Ini Yesus yang melakukannya ya, bukan murid-muridnya. Dan ini ada di Bible. Iya. Wa qama Isa fis sabahil bakiri qabla tulu'il fajri. Iya. Wa kharaja minad dari wa dhahaba ila makanim munazilin liyusalli. Soli dari sabahi sampai mendekati fajri. Salat apa itu dia? Isa bangun pada waktu hari subuh. Subuh. Ya, dia salat subuh. Yang terakhir Ustaz nih, yang terakhir nih, rame nih. Kisah lagi spasi 3 tanda bagi 1. Kisah spasi 3 tanda bagi 1. Tidak ada ajarannya yang saya ketemukan di gereja. Puyeng saya. Puyeng Ustaz. Siapa yang nggak puyeng? Ya kalau orang-orang lain yang tidak puyeng ya nggak apa-apa itu. Ya itu hak antum dan saya menghormati itu. Tapi saya puyeng. Yeah. Karena ajarannya dia saya tidak lakukan gitu. Silahkan Ustaz. Fadal. Kisah 3:1. Wa zata yaumin Iya. zahaba Butrus Iya. wa Yuhanna Iya. ila baitillah Iya. li sholatis sa'atis salisati asra. Ini Baitullah tuh mungkin dulu Bait Aqsa. Aqsa. Nah, Iya, kiblat pertama Iya. Baitullah. salat apa dia di situ, Ustaz? Asar. Tadi sholat zuhur, Iya. sekarang sholat asar. Subuh, asar, zuhur. Baik, sebagai penutup Ustaz Afwan. Markus 12 tanda bagi 29, Ustaz. Matiin aja telepon lah supaya enggak mengganggu. Fadal Tuan Guru. Apa katanya tuh? Israel selalu ada ya di mana-mana ya. Fa'ajaba Isa. Ya, berarti yang menjawab Isa ya. Ajaba Isa. Fa'ajaba Isa. Nah, Ahammu wasiyatin hiya. Isma' ya Sa'bi. Al-Maula ilahuna huwallahu ahad. sekali lagi dong Ustaz. Enak Ustaz bacanya, benar. Asli. Sekali lagi Ustaz. Fa'ajaba Isa. Ahammu wasiyatin hiya. Isma' ya Sa'bi. Al-Maula ilahuna huwallahul ahad. Allahu ahad. Lalu dia apa ini? Ya Sa'bi ini orang Israel. Iya. Itu ajaran beliau kan berarti kepada orang Israel. Iya. Mengajarkan apa? Salat, udah jelas. Khitan. Allahu ahad. Ini bahasa Ibraninya begini Ustaz. Vayomer Yekshu Hamasiah. Shema Yisrael. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Adonai Elohe. Adonai Echad. Elohe Echad. Elohe. Allahu Ahad. dan Elohe. dan bukan dia gitu. Dia bilang Allah Ahad. Ingat itu. Itu ajaran yang utama itu. Aku tidak pernah ajar yang lain. Aku ajarnya itu. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Lalu sholat. Bukan nyanyi. Saya mikir gitu. Karena saya suka main piano. Saya suka main piano. Saya suka banget main piano dan nyanyi. Ya wajar lah orang Ambon. Iya. Saya suka main piano dan saya nyanyi. Saya dulu sempat ngajar di Cibubur, Ustaz. Saya nggak bisa sebutin nama sekolahnya. Saya pernah mengajar di situ dari mulai SD, SMP, SMA. Saya ngajar musik, Ustaz. Saya ngajar piano. Saya ngajar drum. Ada sekolah di Cibubur. Sekolah internasional swasta. Saya ngajar musik. Tapi itu justru tidak diajarkan oleh Yesus menyanyi itu. Yesus ajar sholat, khitan, Allahu Ahad, sedekah, berzikir. Ini kan bukan ajaran saya bilang, wah ini saya mesti bagaimana?
Berarti kalau saya sungguh-sungguh menjalankan perintah Yesus, karena saya bilang saya Kristen, Kristen itu artinya the followers of Jesus. Mengikuti Yesus sebagai pengikut Yesus, bukan hanya mengikuti dia, tapi melakukan apa yang diajarkan. Kalau kau tidak melakukan, kau bohong, kau bukan Kristen. Saya melihat saudara Muslim ini Kristen kan jadinya. Ini bukan menghina, Ustaz. Ketik yang di Google kosong aja, Ustaz. Ketik di Google kosong. Ketik di Google kosong. Keluaran spasi 3 tanda bagi 5. Keluaran spasi 3 tanda bagi 5. Saya suka banget begini, soalnya saya nggak mau dibilang bohong. Keluaran spasi 3 tanda bagi 5. Silakan, Ustaz. Jangan datang dekat-dekat. Dan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Dapat dimengerti sebagai dua perintah. Oh, no. Versi itu tafsir. Oh, tafsir. Ada ayat versi paralelnya, diklik aja. Versi paralel. Sabda. Nah, itu ya. Oh iya, ini atas. Ya. Bisa digedein kalau Ustaz? Bisa. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kalau mau masuk tempat kudus, tempat ibadah, lepas alas kaki, kasut. Ya. Udah. Sekarang 35-nya diganti 30-20. Jadi keluaran 30-20. Ini pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jadi supaya tahu gitu, aku menemukan Yesus yang lain ini. Ini sama sekali aku nggak kenal ini. Bahkan sampai puncaknya nanti ketika aku menemukan bahwa dia wa masalabuhu wa makataluhu. Ayo gimana itu? Kan ini parah, Ustaz. Buat saya, bukan buat orang-orang. Buat saya pribadi. Ini kan pengalaman saya, Ustaz ya. Ya, silakan, Ustaz. 30-20. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian. Jadi membasuh tangan dan kaki dengan air. Bahasa aslinya itu membasuh tangan sampai kaki, termasuk masukkan air ke hidung. Ya. Lalu Nehemia 8:6. Nehemia nomor 12. Nehemia Nehemia. Nehemia 8 tanda bagi 6. Gini Ustaz, afwan. Nehemia 8:6 yang nomor 12. Nehemia 8:6. Iya, silakan Ustaz. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Jadi Ezra ini seorang nabi, Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair. Uzair alaihissalam. Jadi Ezra berdiri di depan, seluruh bangsa di belakangnya dia, tapi belum ada aturan. Jadi masih nyampur, anak kecil, orang tua, perempuan, laki-laki nyampur di belakang. Di depan dia sendirian, dia berteriak sambil mengangkat tangan. Allah yang maha besar. Terus Ustaz? Terus? Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Amin. Lalu Ustaz? Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dengan muka sampai ke tanah. Ngapain itu? Sujud. Iya. Lalu bangkit lagi. Allah yang maha besar. Amin. Amin. Lalu ada gerakan yang namanya tehilah. Jadi yang tadi itu disebutnya hilal. Kata hilal ini artinya mengucapkan nama Tuhan lebih kuat dari biasanya. Hilal. Dari kata hilal ini diambillah kata yang sering kita dengar oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Hilal eyah. Pernah dengar? Hilal eyah. Kalau di sini apa? Ini asalnya dari sini. Hilal eyah. Allahu Akbar. Lalu mereka setelah hilal, mereka tehilah. Ini namanya tehilah. Atau puji-pujian. Biasanya dibaca baru kata Adonai Eloheinu melech ve'olam, biasanya begitu. Lalu habis itu proskueno, sujud. Lalu bangun lagi, Allahu Akbar, habis. Nah, itu kalau orang begitu lagi ngapain tuh Ustaz? Sholat. Takbir, ruku.
Menyentuh tanah sujud. Iya. Ulangan pasal 8 ayat 6. Kita habisin tuntas supaya kita Kainama nggak pusing. Apa yang menyebabkan dia jadi Islam? Bukan untuk menyalah-nyalahkan Alkitab, enggak lah. Orang gua Islam jadinya gara-gara Alkitab kok. Ulangan Pasal 8 ayat Ulangan pasal 14 ayat 8. Maaf. Ulangan pasal 14 ayat 8. Ulangan pasal 14 ayat 8. Baterai is low. Juga babi hutan. Ya, kenapa itu? Karena memang berkuku belah, Iya, tetapi tidak memamah biak. iya. Haram itu bagimu. Ha-ha. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Iya. Bawahnya? Oh, demikian juga babi. Iya, jadi ada dua di situ, Ustaz. Ini mengurung supaya tidak ada kemungkinan. Ya. Nanti orang dibilang juga babi hutan. Berarti babi ternak boleh dong? Oh enggak, dikurung di situ. Itu hebatnya. Memang dikurung udah. Dikurung. Babi hutan nggak boleh. Babi ternak juga. Demikian juga babi. Haram itu bagi, jangan dimakan. Imamat biasa Ustaz. Pasal 10 ayat 9. Imamat pasal 10 ayat 9. Imamat biasa, IMAT. Imamat pasal 10 ayat 9. Ya, apa katanya Ustaz? Imamat pasal 10 ayat 9. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan supaya jangan kau mati. Kamar nggak boleh, haram. Nggak boleh. Kejadian pasal 17 ayat 14. Ajaran Islam semua ya. Kejadian pasal 17 ayat 14. Nanti kita tutup dengan Daniel nih, asik. Kejadian pasal 17 ayat 14. Kejadian pasal 17 ayat 14. Ya. Dan orang yang tidak disunat, Iya. yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Kalau nggak dikhitan, bunuh. Kalau nggak disunat, bunuh. Nggak ada urusan. Badung amat. Kita lu orang disuruh Allah kok nggak dihinat, bunuh. Apaan itu? Kejadian sudah, ini sudah. Perempuan. 1 Korintus pasal 11 ayat 6. 1 Korintus pasal 11 ayat 6. 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Nah, penutupnya nanti Daniel. Habis ini Daniel. Dalam bahasa Arab. Arabic Bible. Ya. Oh, 1. 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Sama 2 beda ya? Iya, beda. 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Boleh nggak pakai tutup tudung, boleh. Tapi bahasa Inggrisnya bilang shave. Bukan gunting. Shave. Shave itu bukan gunting, bukan. Shave itu apa? Cukur. Dicukur, digundulin. Iya. Jalan sana. Nggak apa-apa, nggak pakai kudung, nggak pakai jilbab, nggak apa-apa, boleh. Sama bilang nggak boleh. Boleh, asal botak. Gundul. Ayo, sok sana. Gitu. Karena kalau perempuan tidak menutup, itu artinya dia sedang menghina tahta Tuhan. Jadi harus ditutup. Gitu, Ustaz. Terakhir, ketik Arabic Bible, Ustaz. Nah, ini agak-agak berat ini. Arabic Bible. Nomor 13. Ketik di Google kosong, Arabic Bible. Nanti saya kasih tahu cara bukanya.
Arabic Bible, pilih yang Coptic Church. Coptic Church, ada tulisannya Coptic Church. Ya, klik aja Ustaz. Klik. Ya, udah. Nah, udah terbuka. Ustaz ini, maaf ya, saya kasih tahu. Nanti Ustaz boleh ajarkan yang lainnya. Nanti ke bawah ada Daniel, Ezra, Nehemia, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Yesaya, Jeremiah, Daniel. Lalu spasi 9, mana angkat Ustaz? 9 tanda bagi 3. Masuk Ustaz. Oke, Ustaz tolong bacain. Itu bahasa Arab. Daniel. Daniel, ya. Wajjahtu wajhiya ilallah. Jadi kalau sholat, katanya di depan itu sebelum sholat, baca ini dulu di awal sholat. Di awal sholat yang tadi tuh, kan kita sholat tuh. Ini di depan nih bacanya ini. Silakan, Ustaz. Fawajjahtu wajhiya ilallah sayyidi taliban bis sholati wa tadarruati bis saumi wa sam'i wad damar. Ya, jadi pada saat sholat baca fawajjahtu wajhiya ilallah. Seperti apa itu? Bukan seperti emang itu udah ada dari zaman dulu. Ini wajjahtu wajhiya. Ini wajjahtu wajhiya. Demikian Ustaz. Jadi memang tidak dirubah. Tetap ada di sini. Saya nggak berani bilang, Ustaz. Oh iya. Ya itulah pengalaman saya, Ustaz. Kenapa saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi saya bilang saya mencintai Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Yesus, there is no other way. Tidak ada cara lain. Ucapkan syahadat. Iya. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita telah mencintai Yesus. Caranya gimana? Cintai habis-habisan Rasulullah. Jangan ada yang lain, jangan ada nama lain, jangan ada. Cintai sungguh-sungguh Rasulullah. Cintai sungguh-sungguh Rasulullah. Ketika kita sungguh-sungguh mencintai Rasulullah, Habibullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah, maka engkau telah mencintai nabi-nabi sebelumnya. Kita tidak bisa mencintai Yesus, tidak bisa. Kita harus mencintai Rasulullah dulu. Ketika kita mencintai Rasulullah, otomatis kita mencintai nabi-nabi sebelumnya. Kita tidak bisa mencintai Nabi Ibrahim, nggak bisa. Karena apa? Karena memang tidak boleh. Saya ada namanya Targum. Targum ini adalah bagian dari Talmud, buku-buku Talmud. Itu melarang orang-orang di luar Bani Israel, namanya Goyim. Mereka sebut Goyim, Gentiles. Nggak boleh. Mereka ya untuk mereka. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencintai nabi-nabi yang lain, yang adalah keturunan Israel? Caranya dikasih tahu lah lewat Bible sendiri. Apa? Cintai Rasulullah yang tadi kita baca, Ahmad, Muhammad. Karena kita nggak bisa cintai mereka langsung. Kita cintai habis-habisan Rasulullah Muhammad SAW. Maka engkau telah mencintai nabi-nabi yang lain. Demikian, Ustaz. Luar biasa. Makanya tadi dibuka dengan kalimat Ahmad. Itu ya. Dibuka dengan itu yang membuka pemikiran dan juga mendapat hidayah. Ustadz merasa mendapat hidayah dari situ. Ya, insya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Maka itu sampai sekarang aku tidak mau menyerang keimanan Kristen, apalagi gereja. Karena aku tahu ini semua dari gereja. Gitu. Mereka yang bayarin, mereka yang begitulah. Baik, terakhir. Nah, Pak Ustadz yang bisa di-sharing ini. Sekarang bagaimana Pak Ustadz ketika tadi ingin mengamalkan iman dan juga ketakwaan itu yang sesungguhnya kepada Allah. Hakko tuqatihi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Maksudnya bagaimana? Dalam aplikasinya atau? Dalam aplikasinya. Sekarang bagaimana gitu Ustadz mendalami sebenar-benarnya takwa kepada Allah itu? Kan Ustadz punya ilmu ini. Apakah saya harus mendakwahkan gitu ketakwaan saya ini? Sepertinya begitu yang saya dapat. Ketika saya sungguh-sungguh belajar Islam bersama para ustadz di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Ketika saya makin belajar Islam, semakin di situ saya merasa seperti ada pertanyaan di hati saya gitu.
kau tahu itu. Kau pernah pikir nggak ada saudaramu di luar yang merasa ini salah gitu. Ya. Mereka tidak tahu itu. Hmm. Nanti suatu saat kau mati, kau berani nggak ketika ditanya, kenapa saudaramu itu tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan mengatakan bahwa qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa mereka tidak? Karena engkau tidak menyampaikannya ya, Kay. Loh, ini harus disampaikan, Ustaz. Walaupun pahit. Ini pahit, Ustaz. Yeah. Buat si penyampai dan buat orang yang disampaikan. Kalau kita menyampaikan ini sebagai satu sarana untuk seperti membuat orang beragama Islam, tidak. Akhirnya saya menemukan la ikraha fiddin. Kada tabayana rusdu minal ghoi fa may yakfur bitaguti wa yu'min billah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Perintahnya kan menyampaikan yang penting. Fadzakir innama anta muzakkir. Itu yang saya pegang. Islam tidak memaksa karena memang sudah jelas. Iya. Antara yang salah dengan yang kebenaran itu. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Lan fis samalaha wallahu samiul alim. Demikian, Ustaz. Baik, luar biasa. Iwan Ahwat, inilah perbincangan. Sebenarnya ini mengkaji ya. Tadi saya tuh belajar gitu ya. Saya baru pertama kali loh belajar Bible. Langsung sama ahlinya. Enggak, bukan belajar Bible. Ini kita baca aja. Oh, kita baca aja. Kita baca aja. Luar biasa. Bersama Ustadz Ahmad Kainama. Ustadz lahir di Ambon. Enggak. Di mana lahirnya, Ustadz? Oh, biarpun hitam, tapi alhamdulillah saya lahir di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Supaya nggak dibilang Ambon banget gitu. Oh, lahir di Jakarta, Ustadz ya? Tanjung Priok, Jakarta Tanjung Utara. Priok. Dan sekarang sudah berkeluarga. Enggak, soalnya aktenya begitu. Iya, aktenya begitu. Masalah lahirnya, ya itu papi mami saya yang. Iya, iya. Tapi di akte tulisannya Tanjung Priok, Jakarta Utara. Iya. Anak Priok. Anak Priok. Ini buat Iwan Ahwat yang menyimak lewat radio, pasti penasaran ini Ustadz kayak namanya seperti apa sih? Lihat aja di YouTube channel Rasil TV ya. Nanti kelihatan ini ya sosoknya. Sudah berkeluarga ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Sudah dikasih amanat anak berapa Pak Ustadz? 1. Namanya Atar Ramadan. Kayak nama umur 8 tahun. Dan sejak umur 4 tahun dia nggak tahu bagaimana Allah kasih keberkahan. Dia hafal juz amma itu ketika dia umur 4 tahun 8 bulan. Subhanallah. Itu 4 Lalu, tahun udah juz amma. Iya. Sekarang ini dia sedang beranjak ke juz 29 ya, dan sudah selesai sepertinya juz 29 juga. Dia sedang beranjak ke surat-surat besar, surat-surat Makkiyah. Semoga Insya nanti Allah. jadi pendakwah juga ya. Ini bukan obrolan terakhir, ini pertama tapi bukan terakhir. Insya Allah nanti silaturahim lagi Pak Ustadz ya. Insya Allah. Kita mengkaji lagi Pak Ustadz. Insya Allah. Semoga Ustadz selalu sehat. Insya Allah. Semoga Amin. dilindungi oleh Allah Syukran SWT. kasihan, jazakallah Terima khair. kasih sudah silaturahim ke sini. Barakallah. Semoga obrolan Ana kita yang bermanfaat. mengucapkan terima kasih. Insya Allah ini bermanfaat bagi umat. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Iwan Ahwat, demikianlah bincang inspiratif bersama Ustadz Ahmad Kainama. Semoga menginspirasi dan juga bermanfaat obrolan kami ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.